Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib. Ini kitab matan takrib atau kitab matan Abi Suja, membahas fikih Syafi'i. Nah, cuma disertai dengan dalilnya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab hiwalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu fasal. Wa syara'itul hiwalati atau hawalati, boleh dua. Wa syara'itul hiwalati arba'atu asya'a. Bermula segala syarat-syarat hiwalah atau hawalah dengan fathah itu ada 4 perkara. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu arti hiwalah. Hiwalah itu perpindahan hutang. Perpindahan hutang. Alih penagihan. Kita contohin dulu si A, si B, si C. Si A berhutang kepada si B 5.000. A berhutang kepada si B. Kemudian si C berhutang kepada si B. Si B berhutang kepada si A, si C berhutang kepada si B. Kemudian si A datang menagih ke si B. Si A datang menagih ke si B. Kata si B, jangan nagih ke saya, nagih ke si C aja, karena dia pernah berhutang kepada saya juga sejumlah saya berhutang kepada kamu wahai A. Ketika si A datang menagih ke si B, kemudian si B mengalihkan hendaklah ditagih ke si C aja, ini disebut hiwalah. Jadi perpindahan hutang, yang mestinya si B yang harus bayar ke si A, tapi si B mengalihkan si A kepada si C. Nanti kita lihat nih, si A ada nama sendiri, B ada nama sendiri, si C juga ada nama tersendiri. Jadi wasyaratul hawalati arba'atu asya'a. Bermula segala syarat-syarat hiwalah, perpindahan penagihan hutang, itu 4 perkara. Yang mana 4? Ridal muhil. Yang pertama itu ridha muhil. Ridhanya si muhil. Si muhil ini yaitu orang yang memalingkan hutang. Langsung kita baca nanti contohnya. Ridhal muhil, yang pertama ridha si muhil. Yang kedua qabulul muhtal, menerima oleh si muhtal. Contoh langsung A, B, C. Tadi si B berhutang kepada si A, si C berhutang kepada si B. Jumlahnya sama 5.000. Syarat hiwalah 4. Pertama ridha si muhil. Si muhil ini si B dalam contoh ini. Si A datang menagih kepada si B. Kemudian si B memalingkan. Karena si B orang yang memalingkan, dia disebut si muhil. Orang yang memalingkan. Jangan tagih ke saya, tagih ke si C aja. Si B namanya si muhil. Kemudian yang kedua tadi qabulul muhtal, menerima oleh si muhtal. Muhtal orang yang dialihkan. Yaitu di sini si A. Si A rela, ya udah kalau begitu. Boleh juga saya tagih ke si C aja. Si A langsung ke si C. Ini si A namanya muhtal. Jadi ridha si muhil, kemudian menerima oleh si muhtal, si A ini dia siap untuk menagih kepada si C boleh. Adapun keridhaan si C ini namanya muhtal alih, enggak disyaratkan. Karena mau bagaimanapun dia punya hutang kepada si B ya harus bayar. Apakah dia bayar ke si B atau bayar ke si A sama saja. Yang penting namanya hutang harus dibayar. Kenapa ini ada masalah bab hiwalah? Karena pentingnya bayar hutang. Ada orang-orang yang susah bayar hutang. Sehingga agama membolehkan izin untuk memberikan kemudahan. Kadang di sini si C malas bayar ke si B. Tapi kalau si C ke si A kadang dia memang temannya, kadang dia
agak mudah untuk membayarnya. Jadi boleh perpindahan hak. Kemudian syarat yang ketiga, kaunul haqqi mustaqiran. Keadaan hak itu tetap fi zimmah. Formula yang ketiga itu keadaan hak itu tetap dalam zimmah. Artinya hutangnya hutang yang sudah wajib dibayar. Ya. Wattifaqu ma fi zimmatil muhil wal muhal alih. Dan sama nyama yang ada dalam tanggungan si muhil dan dalam tanggungan si muhal alih. Fil jinsi pada jenis, wan nau'i pada nau', wal hululi pada jatuh tempo, wat ta'jili dan pada masa. Nah, jadi banyak syaratnya di sini. Kita ulang lagi. B, C. Jadi ketika si A si muhtal ini datang nagih kepada si B sebagai si muhil, kata dia tagih aja ke si C. Ya. Boleh perpindahan hutang kalau si A rela. Si A sebagai si muhtar rela. Kemudian hutang memang sudah wajib. Artinya benar-benar si B punya hutang ke si A, si C punya hutang ke si B. Kemudian ittifaquma sama nyama yang ada dalam tanggungan si muhil dan muhal alih. Artinya si muhil tadi kan si B. Utang si B ke si A sama dengan utang si C ke si B, harus sama persis. Sepakat nyama yang ada dalam tanggungan si muhil dan si muhal alih dalam jenis. Si B utang kepada si A emas. Si C utang kepada si A juga emas, misalkan jenis. Kemudian no-nya, emasnya sama-sama 24 karat. Nah, kemudian sama-sama 2 gram. Enggak boleh nanti si B punya utang ke si A 2 gram. Si C punya utang ke si B 4 gram. Ketika si A datang kepada si B, nagih, kata si B, nagih aja ke si C. Enggak boleh, kenapa? Karena hutangnya berbeda. Dia hutang ke sini 2 gram, di sini hutang 4 gram. Enggak boleh, harus sama-sama 2 gram. Nah, itu ketat syaratnya. Jadi sama yang ada dalam tanggungan si muhil dan si muhal alih dalam jenis. Dalam jenis secara umum jenis emas atau hutang duit. No-nya kalau duit berarti sama-sama mata uang rupiah atau sama-sama dolar. Wal hulul jatuh temponya sama. Si B punya utang ke si A, jadi jatuh tempo tanggal 1. Si C juga punya utang ke si B, janji bayarnya tanggal 1. Nah, boleh. Atau wat ta'jil, temponya sama. Jedanya sama. Sama-sama bulan depan. Itu baru boleh, harus sama. Si A punya utang ke si B. Si B punya utang ke si A 500. Si C punya utang ke si B 500. Baru boleh ketika si A datang ke si B mengalihkan ke si C. Tagih aja ke si C, sama aja nilainya. Tapi kalau si B punya utang ke si A 500, si C punya utang ke si B 1000. Kemudian si A datang ke si B bilang tagih ke si C aja. Padahal hutangnya berbeda, enggak boleh. Nah, kenapa enggak boleh? Ini. Wa tabarra'a biha zimmatul muhil, dan terlepaslah dengannya hiwalah oleh tanggungan si muhil. Ketika si A datang ke si B, kemudian si B bilang hutang saya tagih aja langsung ke si C. Enggak disyaratkan si C harus rela, yang penting si B rela, si A rela. Ketika si A sudah mau menagih kepada si C, si B sebagai si muhil terlepas. Tabarra'a biha, terbebas dengan sebabnya hiwalah oleh tanggungannya si muhil. Muhil lepas diri. Jadi si A lah yang akan terus menagih ke si C. Misalkan si A nggak bisa menagih, si C nggak bayar-bayar, tetap si B sudah lepas. Nggak boleh si A kembali menagih kepada si B, nggak boleh. Saya udah nagih-nagih ke si C, tapi dia nggak mau bayar, kamu harus bayar, nggak boleh. Jadi si B ini, si muhil ini berlepas diri. Dia sudah bebas. Karena si B tidak lagi menagih kepada si C. Tapi kata si B, si A lah yang berhubungan langsung kepada si C. Si A ini namanya si muhtal, yang langsung menagih kepada muhtal alih, orang yang dialihkan kepadanya. Begitu hukumnya. Makanya disyaratkan jenisnya sama, nilainya sama, jatuh temponya sama. Kita i'rab.
Faslun satu pasal. Faslun khabar mubtada mahdhuf takdirnya haza. Waw isti'naf syara itu mubtada marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah, mudhaf syara itu hawalati mudhaf ilaih. Majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah, arba'atu khabar marfu' dengan mubtada tanda rafa' dhammah. Mudhaf arba'atu asya'a mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar fathah karena asya'a ghairu munsharif. Alasannya yaitu ta'anis hamzah, ta'anis mamdudah. Kemudian ridha kita badal juga boleh 4. Apa aja 4? Ridal muhili, kerelaan si muhil. Ridha badal kepada arba'atu, badal kepada marfu', marfu' tanda rafa' dhammah ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena udhur, yaitu ridha isim maksur. Mudhaf ridal muhili mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Kemudian waw ataf qabulu ataf kepada ridha, ataf kepada marfu', marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf qabulu muhtali mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Waw ataf kaunu ataf kepada kabul, kaunu ataf kepada ridha juga, ataf kepada marfu' marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf kaunu haki mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Jadi karena kaunu masdar dari kana yakunu kaun, dia diidhafahkan kepada isimnya, haki isimnya, mustaqiran khabar kaunu mansub tanda nasab fathah, fi dhimmati jar majrur muta'allaq kepada mustaqiran. Wa ataf ittifaqu ataf kepada ridha, ataf kepada marfu' marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf ittifaqu ma sim mausul mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Fi dhimmati jar majrur, mudhaf dhimmatil muhili mudhaf ilaih. Wa ataf muhali ataf kepada muhili, ataf kepada majrur majrur tanda jar kasrah, alaihi jar majrur muta'allaq kepada muhal. Jadi fi dhimmatil muhil jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf, jadi silat ma. Dan sepakatnya ma yang tetap ianya ma dalam tanggungan si muhil dan tanggungan si muhal alaih. Tanggungan fil jinsi dalam jenis, sama dalam jenis. Fi huruf jar jinsi majrur dengan fi tanda jar kasrah, jar majrur muta'allaq kepada ittifaq. Sepakat, di mana sepakat fil jinsi pada jenis, wan nau'i waw ataf nau'i ataf kepada jinsi, waw ataf hululi ataf kepada jinsi, waw ataf ta'jili ataf kepada jinsi. Kemudian waw isti'naf tabarra'u fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah, biha jar majrur muta'allaq kepada tabarra'u, zimmatu fa'il tabarra'u marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf zimmatul muhili mudhaf ilaih. Kita lihat dalilnya. Di sini ada 4. Kita lihat. Wal aslu fi masyru'iyyatiha marawahul Bukhari wa Muslim. Bermula dalil pada disyariatkannya hiwalah itu mah hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul pernah berkata, matlul ghaniyyi dzulmun. Bermula menunda-nunda oleh orang yang kaya itu kezaliman. Jadi matlu ini masdar, jadi ghaniyu ini idhofah fa'il. Menunda-nundanya orang yang kaya. Penundaan dari orang kaya. Menunda oleh orang yang kaya itu satu kezaliman. Orang mampu bayar hutang, tapi dia enggak membayar. Itu disebut zalim. Arti zalim melampaui hak orang lain, haram, dosa hukumnya. Fa'idha utubi'a ahadukum ala mali'in falyattabi. Maka apabila diikutkan akan salah satu kamu atas orang yang mali orang yang kaya mau bayar hutang. Fa'idha utubi'a, maka bila diikutkan akan salah satu kamu kepada si mali, falyattabi, maka hendak mengikut dia. Ini dalil hiwalah. Ketika seorang kaya nggak mau bayar hutang, itu zalim, kita nagih ke dia. Kemudian dia memindahkan, jangan tagih ke saya, tagih ke si fulan aja. Si fulan juga pernah berhutang sama saya, jumlahnya sama, jenisnya sama, semuanya. Maka bila diikutkan akan salah satu kamu kepada si mali, orang yang kaya yang mau bayar hutang, falyatabi, ikut. Nggak apa-apa, terima aja, tagih aja ke si fulan. Si fulan nggak boleh berkelit, karena sama saja si fulan harus membayar juga. Namanya dia punya hutang. Nah. Wa idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtal. Ini lafaz uhila langsung. Bila dipalingkan akan salah satu kamu, bila dialihkan akan salah satu kamu ala mali'in kepada orang yang mali, orang kaya yang mau bayar hutang, falyahtal,
maka hendak menerima paling ia, hendak menerima perpindahan ia. Nah, ini dalilnya bahwa pemindahan hak tagih itu boleh. Nah, Imam Ahmad dalam musnadnya Imam Ahmad. Kemudian apa arti matlu? Matlul ghani. Matlun ta'khiru mastahakka ada'uh. Ta'khiru, mentakhirkan mah yang berhaklah oleh membayarnya mah. Jadi arti matlu menunda-nunda, mentelakkan apa yang mestinya harus dibayar. Al-ghaniyu al-mustadinul wajidu liwafaiddin. Orang kaya di sini yaitu al-mustaden, orang yang berhutang yang mendapati ia bagi membayar hutang. Ya, jadi matlul ghani, menunda-nundanya orang kaya. Orang kaya punya hutang. Jadi ghani di sini orang yang berhutang tapi dia punya untuk membayar tapi dia menunda. Dulmon itu kedaliman. Apa arti dulmon? Ta'addin. Ta'addin melampaui batas. Ta'addin ala ghairih, melampaui kepada selainnya, melanggar hak orang lain. Wahwa muharramun alaih, dianya menunda-nunda itu haram kepadanya si kaya tadi. Mali dalam hadis, fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in, mali ghaniyun kadirun ala wafaidine. Mali itu orang kaya yang sanggup untuk membayar hutangnya. Jadi bila kita punya berhutang, kita mengutangi seseorang, kita tagih dia nggak bayar, kemudian dia juga pernah mengutangin orang lain, kemudian dia menyatakan tagih saja ke si C itu, kita boleh menerimanya. Tapi kita harus paham ketika kita sudah menerima, setuju untuk menagih ke si C, ketika kita gagal menagih, maka si B tidak lagi berkewajiban untuk membayar kepada kita. Si B sudah berlepas diri, dibebaskan oleh agama. Nah, begitu lebih kurang tentang hiwalah. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.